Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel dan kita berjumpa kembali di video Hyperdash Grand Prix. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa race yang sudah saya lewati di season ke-8 ini. Selain race-nya, saya juga akan membagikan setting mobil saya untuk race 5 jalur di season ke-8 ini. Mari kita mulai. Kita mulai dari race yang pertama. Go! Oke, mobilnya berlari kencang. Yeay! Yeay! Course out mobilnya. Nah, ini mobil yang tersisa nih guys, cuman satu mobil, V Magnum. Oh, dia pakai chassis tipe 3. Oke, masuk lap ketiga. Larinya anteng ya. Iya. Kalau dilihat dari atas sih kayak gini nih kira-kira speednya nih guys. Masuk ke lap terakhir nih ya, final lap. Cus, wah masuk. Dikit lagi finish. Finish. Nah, time buat si racer yang finish itu 47,269. Kita lihat yuk settingnya seperti apa. Nah, di sini dia body Victory Magnum, motornya RevTune. Gearnya Super Counter 4:1 dengan chassis merah tipe 3. Untuk setting wheel dan bannya seperti ini ya guys. Belakang depan pakai sponge. Di depan dia pakai FRP. Dan setting rollernya seperti ini. Untuk aksesoris, nah ini dia aksesorisnya ya guys. Gold terminal, heatsink, bearing, dan pinion. Nah, untuk setting mobil saya sebelumnya seperti ini kira-kira. Saya pakai Saint Dragon RevTune yang full speed. Ini adalah motor terbaik saya, jadi kayak kekencengan kayaknya. Terus gearnya 4,2:1, chassis Super One, wheelnya seperti biasa. Untuk brake-nya saya menggunakan skid bar. Kemudian setting rollernya seperti ini, dan saya pakai wing beserta stabilizer. Cuman tetap aja nggak cukup untuk melewati track 5 jalur ini. Sekarang kita mulai race yang kedua ya. Iya, kita lihat. Mentah lagi. Aduh. Oke, kita skip aja dulu ya. Dan ternyata yang juara pertama di race kali ini waktunya adalah 44,027 detik. Nah, untuk settingan kali ini saya agak berbeda dengan run sebelumnya. Saya mengganti motor saya dengan RevTune yang cuman 3 bintang. Cuman tetap aja masih kekencengan dan settingnya belum pas. Untuk wheelnya pun di bagian belakang saya ganti dengan yang medium. Cuma sekali lagi, setting seperti ini belum bisa membuat mobil saya menyelesaikan 5 lap. Oke, sekarang adalah run yang ketiga. Kita lihat ya performa mobil saya seperti apa. Ya, race dimulai. Huap. Semua mental guys, kecuali saya sendirian. Oke, cukup stabil. Masuk lap kedua. Hap. Wah, masuk. Iya. Memang nggak terlalu kenceng ya, tapi larinya sih cukup stabil nih. Oke. Masuk lane changer. Iya, lap keempat guys. Aman juga di lap keempat. Iya, masuk final lap guys. Yeay, selamat. Dan sedikit lagi finish. Wush. Finish guys, akhirnya. Kita lihat timenya di 46,433. Penasaran settingnya seperti apa? Nani? Oke, jadi seperti yang kalian lihat, ini adalah setting mobil saya yang baru saja bisa menyelesaikan 5 lap. Ya, kalian gak salah lihat kok, saya menggunakan normal motor atau motor FA130. Tapi sebelum bergerak ke motornya, kita bahas dulu ya mobilnya. Saya akan kasih tunjuk modifikasi yang sudah saya lakukan di body Saint Dragon ini. Nah, seperti yang kalian lihat, body Saint Dragon-nya saya isi semuanya dengan Setsuden. Tapi ada satu slot yang berisi meringankan body itu sendiri. Jadi modifikasinya ada total 4 slot Setsuden dan 1 slot meringankan body. Yang seperti ini nih. Modifikasi yang paling bawah ini untuk meringankan body kalian. Untuk gearnya, saya menggunakan Super Counter 4:1. Kalian bisa lihat ada modifikasi gear affinity atau gear load
Kemudian ada modifikasi power loss, dan sisanya kembali saya masukin ke gear load atau gear affinity. Kalian lihat semuanya berada di level 40 ya. Untuk chassisnya sendiri saya menggunakan chassis Super One. Modifikasi dari chassis Super One sebagai berikut. Modifikasi yang pertama adalah untuk meningkatkan daya redam dari chassis itu sendiri. Jadi saya masukin dua slot. Ini slot pertama dan ini slot kedua. Pada slot ini saya isi modifikasi gear affinity atau gear load, dan juga di slot keempat saya kembali memasukkan gear affinity, dan di slot terakhir saya memasukkan modifikasi untuk meringankan chassis. Untuk wheelnya saya menggunakan one way wheel, dan modifikasi yang sudah saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah stamina. Ini sebenarnya saya salah modifikasi, tapi udah terlanjur masuk. Slot kedua saya isi dengan enlighten atau meringankan velg itu sendiri. Kemudian slot ketiga dan slot keempat saya masukkan power loss untuk meningkatkan power. Untuk ban bagian depan saya menggunakan ban sponge berwarna biru. Modifikasinya adalah sebagai berikut. Di slot pertama dan slot kedua saya masukkan modifikasi untuk meningkatkan speed. Kemudian di slot ketiga dan slot keempat saya memasukkan modifikasi grip untuk meningkatkan power dari part ini. Untuk wheel bagian belakang saya menggunakan large one way wheel, dan modifikasinya adalah sebagai berikut. Seluruhnya saya masukkan untuk meringankan bobot dari velg ini. Tapi di slot terakhir saya memasukkan modifikasi yang berbeda, yaitu modifikasi untuk mengurangi power loss. Untuk ban bagian belakang saya menggunakan ban sponge berwarna biru yang ukurannya large, dan modifikasinya saya fokuskan semua untuk meningkatkan speed dari part ini. Di bagian side stay saya menggunakan satu slot modifikasi saja untuk mengurangi bobot dari side stay ini. Nah, untuk roller stay bagian belakang termasuk untuk parts untuk mengerem, modifikasinya adalah sebagai berikut. Slot pertama saya masukkan stamina, yang kedua juga stamina, dan yang ketiga untuk meringankan beban. Tapi sekali lagi, slot untuk memasukkan stamina ini sebenarnya itu kesalahan, karena saya sendiri nggak gitu merasakan efek dari modifikasi stamina di part ini. Untuk roller bagian depan saya menggunakan roller 19 mm yang sudah diberikan modifikasi roller resistance removal, dan juga beberapa modifikasi untuk meningkatkan friksi. Untuk roller bagian belakang saya menggunakan roller andalan saya, yaitu roller kuning berukuran 14 mm. Seperti yang kalian lihat, saya benar-benar memfokuskan roller ini supaya licin dan tidak memiliki resistan yang besar. Nah, di bagian wing saya menggunakan high mount yang berwarna hitam ini ya. Seluruh modifikasinya bertujuan untuk mengurangi aero downforce. Dan di wing ini, aero downforce-nya sudah mencapai 42 poin saja. Ada dua tambahan slot di wing ini, yaitu untuk mengurangi bobot dari wing ini sendiri. Untuk stabilizing pole, saya letakkan di posisi tengah, dan modifikasinya secara keseluruhan untuk meningkatkan friksi dari stabilizing pole ini dengan dinding track. Untuk propeller shaft, seluruh slotnya saya gunakan untuk memasukkan modifikasi gear affinity. Sama halnya dengan pinion gear, saya memasukkan 4 slot gear affinity ditambah 2 slot untuk meminimalkan power loss. Untuk gold terminal, sudah pasti modifikasinya harus Setsuden, yang intinya supaya mobil kalian punya tenaga lebih besar untuk menyelesaikan race-race yang panjang. Nah, sama halnya seperti gold terminal, di bagian heatsink saya mengisi slot modifikasinya kebanyakan dengan modifikasi Setsuden. Nah, di bagian terakhir saya akan bahas modifikasi dari normal motor saya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kalian bisa lihat bahwa saat ini normal motor saya speednya itu mencapai 2095 poin, sedangkan untuk powernya di angka 527 poin. Nah, untuk modifikasinya seperti ini. Saya masukkan 4 buah slot speed ditambah 1 buah speed yang diikuti modifikasi power. Nah, secara keseluruhan mobil ini memiliki speed 2261, power 660, corner ante atau corner stability 699, stamina 110, dan beratnya di 124 gram. Oke, saya akan menunjukkan satu race terakhir ya. Oke, kita mulai. Oke, aman. Masih di urutan ketiga guys. Ketinggalannya lumayan sih, tapi kita lihat ya sampai habis nanti kita bisa ngejar atau enggak. Iya. Masuk lap ketiga guys. Hap. Masuk. Waduh, jauh nih, kayaknya lebih kenceng nih. Aduh. Hap. Oke, final lap guys. Lompatan terakhir. Chase, masuk.
Iya. Oke. Oke, jadi waktunya sih membaik ya. Sekarang di 45,344. Nah, kalau kalian lihat, saya masih tetap menggunakan normal motor. Paling ada sedikit perubahan, chassisnya saya ganti ke tipe 2. Kemudian di bagian depan saya kasih satu buah FRP dan rear brake plate-nya juga saya ganti. Untuk setting rollernya seperti ini, wingnya tetap sama dengan stabilizing pole, dan di sini saya ada tambahkan satu buah pemberat yang kecil. Sekarang kita lihat settingan dari juara satunya ya. Musuhnya ini menggunakan Revtune bintang 6 guys. Chassisnya tipe 3 dan ini adalah setting wheel, bumper, roller, dan wing juga ya. Nah, kalau kalian lihat waktunya sendiri nggak terlalu beda jauh. Kira-kira selisih 1 detikan lah. Nah, dari teman-teman yang udah melewati beberapa race 5 lane di season 8, ada yang udah masuk belum? Buat yang udah masuk ataupun yang belum masuk, silahkan komentar di bawah ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!